accepted, you were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Well, I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, well, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, well, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Well, I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, well, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, well, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. We sing, you are my King. Oh, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, well, how can it be that you, my King, would die for me? Yeah. Amazing love,
Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di kebaktian online IRC hari ini tanggal 10 Januari 2021. Kami mohon maaf, tadinya kami mau mulai kebaktian IRC ini di tahun 2021 untuk mulai kebaktian secara fisik di gereja, tapi kenyataannya kita masih belum bisa karena masih ada restriction. Jadi kita akan lanjutkan ibadah kita melalui online, melalui YouTube sampai akhir Januari. Nanti kita doakan semoga nanti bulan Februari, semoga kita bisa sama-sama beribadah di gereja. Sekali lagi selamat bergabung di dalam kebaktian kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kebaktian kita hari ini bertemakan not to judge but to forgive. Bukan menghakimi, tetapi memaafkan. So, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita bawa ke hadapan Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mari kita bawa persembahan kita menjadi yang harum di hadapan Tuhan, kita persiapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 berbunyi demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota betengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, mulia, sembah Raja mulia. From his throne unto his
Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. King of all kings. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam hidup ini nggak mungkin sekalipun kita hidup berrelasi dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita, mungkin di sekeliling kita, mungkin di kantor. Sekali lagi nggak mungkin, tidak ada satu orang pun yang terlepas dari di mana dia tidak disakiti ataupun tidak menyakiti orang lain. Mari sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyatakan segala kesalahan kita, kelemahan kita, supaya Tuhan mau mengampuni dan mau memperbaharui kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan satu resolusi yang baru di tahun yang baru. Kami ingin menjadi seorang yang lebih baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami, Tuhan. Kami sadar, Tuhan, kami ini penuh dengan kelemahan. Seringkali kami menyakiti hati orang lain. Bahkan secara sadar, kami menyakiti mereka untuk memuaskan hawa nafsu kami sendiri. Kami mohon ampun, Tuhan. Tolong Tuhan saja yang menyucikan kami, bersihkan kami, bersihkan semua dosa kami, Tuhan, supaya pagi ini kami layak datang ke hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, dan Tuhan berkenan atas puji-pujian kami. Kami juga sadar, Tuhan, hati kami sering disakiti oleh orang-orang lain, oleh pasangan kami, oleh anak-anak kami, oleh saudara, teman-teman kami. Ajar kami untuk tidak menghakimi mereka, karena kami juga menyakiti hati orang lain. Ajar kami untuk memaafkan mereka, Tuhan. Ajar kami untuk memaafkan mereka seperti Tuhan juga memaafkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk kelegaan yang Tuhan berikan dalam hati kami, supaya kami siap duduk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau serahkan diri kami seutuhnya ke hadapan Tuhan. Kami percaya, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan Penebus kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Saya akan bacakan dari kitab Roma, pasalnya yang ketiga, ayat ke-25 dan ke-26 yang berbunyi demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, begitu adil Tuhan Yesus kepada kita yang mau memaafkan kita, baiklah kita juga mau memaafkan orang-orang yang telah menyakiti hati kita, dan kita bisa secara hati yang penuh bisa datang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan.
kita naikkan pujian bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, kasih Tuhan kepada kami, hari ini kami boleh memasuki minggu yang kedua di tahun 2021. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, berakal di dalam firman-Mu, bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, ketika kami akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh menyertai kami, memimpin kami, membawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa dan mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat ke-53 hingga pasal ke-8, ayat ke-11, yang berbunyi demikian. Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, tema firman Tuhan kita hari ini adalah not to judge, but to forgive. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengampuni. Itulah misi kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, C.S. Lewis, seorang penulis Kristen yang terkenal dari Inggris, dalam bukunya Mere Christianity, pernah menulis demikian. "Ada dua hal dalam diri saya, yaitu animal cell, diri saya yang seperti hewan, dan diabolical cell, diri saya yang seperti setan. Dan diri saya yang seperti setan adalah yang terburuk di antara keduanya. Itulah sebabnya orang yang selalu merasa dirinya paling benar dan paling bermoral, yang merasa paling dekat dengan Tuhan, kemungkinan ia adalah orang yang paling dekat dengan neraka daripada seorang pelacur." Saudara, dalam perikop yang kita baca ini, Tuhan Yesus mengkonfrontasi sekelompok orang yang merasa dirinya paling benar, paling suci, dan seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, melakukan dosa seksual. Dan Tuhan Yesus menangani kedua pihak ini dengan sangat bijaksana dan penuh dengan anugerah. Itu sebabnya kisah ini merupakan kisah yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Saudara, ketika kita membaca kisah dalam perikop ini, dan mau tidak mau, kita akan menemukan beberapa kontras di dalamnya. Kontras yang pertama yang kita temukan dalam perikop ini adalah Yesus Kristus, anak Allah, tetapi tidak memiliki rumah, sehingga ia harus bermalam di tempat umum atau di tempat terbuka. Itu kontras pertama. Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, anak Allah, tidak memiliki tempat untuk bermalam, sehingga ia harus bermalam di tempat yang terbuka. Di awal dari perikop ini dikatakan, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Saudara, ironi atau sebuah kontras yang kita saksikan di sini adalah ketika hari sudah malam, semua orang kembali ke rumahnya masing-masing. Lalu kemana Tuhan Yesus pergi? Dikatakan ia pergi ke Bukit Zaitun. Kemungkinan besar ia pergi ke Taman Getsemani yang ada di Bukit Zaitun. Karena tempat ini ada tempat yang biasa Tuhan Yesus pergi untuk menyendiri, untuk berdoa, dan untuk beristirahat. Karena Tuhan Yesus tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang lain. Saudara, masih ingat pertanyaan dari seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus.
ketika ia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, "Serigala memiliki lobangnya, burung pipit ada sarangnya, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya." Sebuah pemandangan yang sangat ironis. Ketika semua manusia ciptaan Tuhan punya tempat untuk bernaung dari dinginnya malam di Yerusalem pada waktu itu, Sang Anak Manusia, pencipta alam semesta, sendirian, kedinginan, dan tidur di tempat terbuka. Itu kontras yang pertama. Kontras yang kedua yang kita temukan dalam perikop ini adalah orang banyak yang menghakimi perempuan yang kedapatan berbuat zina, pada akhirnya mendapati bahwa diri mereka tidak lebih baik dari perempuan itu. Ini kontras yang kedua yang kita temukan dalam perikop ini. Orang banyak begitu antusias untuk menghukum, merajam perempuan yang kedapatan berbuat zina, pada akhirnya menyadari bahwa diri mereka tidak lebih baik. Saudara, kasus yang diperhadapkan kepada Tuhan Yesus di sini adalah sebuah jebakan dari orang Farisi dan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Apabila kita menganalisa perikop ini dengan teliti, mau tidak mau akan muncul beberapa pertanyaan dalam diri kita. Salah satu di antaranya adalah, jikalau ini ada kasus perzinahan, lalu mengapa cuma perempuan ini yang diseret ke hadapan Tuhan Yesus? Di mana laki-lakinya? Kasus perzinahan tidak bisa dilakukan oleh seorang sendiri, saudara. Harus ada partner in crime-nya. Pertanyaannya adalah, di mana partner in crime-nya? Kenapa cuma perempuan ini yang dibawa ke hadapan Tuhan Yesus? Saudara, orang Farisi dan ahli Taurat berkata di dalam ayat keempat, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Perhatikan ungkapan tertangkap basah. Caught in action. Artinya perempuan ini tertangkap ketika sedang melakukan perzinahan. Lalu di mana laki-laki yang melakukan perzinahan dengan perempuan ini? Dalam ayat kelima, orang Farisi dan ahli Taurat mengutip hukum Musa dalam kitab Imamat pasal ke-20, ayat ke-10, sebagai dasar untuk menghakimi perempuan ini. Dikatakan, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Saudara, apa bunyi hukum Musa di dalam Imamat pasal 20 ayat ke-10 yang sebenarnya bunyinya demikian. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Lalu saudara, mengapa cuma perempuan ini yang dibawa ke hadapan Tuhan Yesus? Di manakah yang laki-laki yang melakukan berzina dengan perempuan ini? Sudah jelas bahwa orang Farisi dan ahli Taurat memakai kasus ini untuk menjebak dan menjatuhkan Tuhan Yesus. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Saudara, orang Farisi dan ahli Taurat tahu sekali bahwa Tuhan Yesus lebih senang bergaul dengan orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat, itu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, daripada bergaul dengan orang-orang dianggap terhormat oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Misalnya di dalam Injil Lukas pasal ke-7 ayat 33 mencatat demikian. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara, orang Farisi dan ahli Taurat membawa Tuhan Yesus dalam posisi yang sulit. Mereka memposisikan Tuhan Yesus dalam posisi yang sulit untuk menjebak dan menjatuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diperhadapkan dengan dilema. Yang pertama, saudara, orang Farisi dan ahli Taurat tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat para pemungut cukai dan orang berdosa. Dan apabila Tuhan Yesus menghukum perempuan ini
dengan hukuman dirajam batu sampai mati, maka orang banyak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Orang banyak akan menganggap Tuhan Yesus tidak lagi menjalankan misinya untuk menyatakan belas kasihan dan untuk menyelamatkan mereka yang berdosa. Sebagaimana yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal ke-42 ayat ketiga. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dan nubuat ini dikutip di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 20 untuk menegaskan tujuan dan misi kedatangan Tuhan Yesus. Itu dilema pertama. Dilema kedua, apabila Tuhan Yesus karena alasan belas kasihannya dan kasihnya kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, lalu membebaskan perempuan ini dari hukuman rajam, maka Tuhan Yesus akan dituduh melanggar hukum Musa, hukum Taurat. Dan karena hal ini adalah sebuah pelanggaran yang serius, sehingga mereka mendapatkan alasan dan bukti untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Saudara, pertanyaannya adalah apa yang harus Tuhan Yesus lakukan di tengah-tengah dilema ini? Dalam perikop ini kita menyaksikan bagaimana hikmat Tuhan Yesus dinyatakan dalam menyelesaikan dilema dan jebakan yang dipasang oleh orang Farisi dan ahli Taurat kepadanya. Apa jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Apa solusi di tengah-tengah dilema yang dihadapi Tuhan Yesus? Ayat ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Saudara, sungguh sebuah jawaban yang sangat bijaksana dan sangat tidak diduga-duga oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Dalam kalkulasi mereka, Tuhan Yesus pasti memilih untuk mengampuni dan melepaskan perempuan yang kedapatan berbuat zina ini daripada memilih untuk menghukum perempuan ini. Namun di dua dugaan mereka, ternyata Tuhan Yesus memilih untuk menaati hukum Taurat untuk menghukum perempuan ini. Dan bukan itu saja, Tuhan Yesus juga menetapkan para eksekutor untuk merajam perempuan ini. Dan syarat bagi para eksekutornya adalah mereka haruslah orang yang tidak pernah berbuat dosa dalam hidup mereka. Saudara, apa reaksi orang banyak, khususnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ketika mendengar jawaban dari Tuhan Yesus ini? Ayat ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara, orang banyak yang sudah siap dengan batu di tangannya untuk merajam perempuan ini ketika mendengarkan jawaban dari Tuhan Yesus. Mulai menurunkan dan membuang batu di tangan mereka, dan satu persatu mulai pergi meninggalkan tempat itu. Dikatakan dimulai dari yang tertua. Mengapa orang-orang yang lebih tua, yang lebih dahulu meninggalkan tempat ini? Di sini bukan bicara tentang menghormati orang tua, mempersilakan mereka pergi duluan. Bukan. Orang-orang yang paling tua yang berinisiatif sendiri untuk pergi meninggalkan tempat itu. Mengapa, saudara? Karena pengalaman hidup mereka yang lebih lama dan lebih panjang menyadarkan mereka bahwa mereka tidak lebih baik dari perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Sekalipun mereka mungkin tidak melakukan dosa perzinahan dalam hidup mereka, tetapi mereka juga melakukan dosa yang lain. Mereka juga melakukan kesalahan, mereka juga pernah melakukan kegagalan, dan mereka juga hidup di dalam dosa dan segala bentuk kejahatan yang lain. Mereka menyadari bahwa mereka tidak lebih baik dari perempuan ini, saudara. Sekalipun mereka tidak melakukan dosa perzinahan, tapi mereka tidak luput dari dosa-dosa yang lain. Hal ini yang membuat mereka tertunduk malu dan mulai meninggalkan tempat itu secara diam-diam, satu persatu.
Sisanya yang lain yang mungkin melihat orang-orang tua sudah meninggalkan tempat itu, mereka juga tunduk malu satu persatu meninggalkan tempat itu dengan berbagai macam alasannya. Barangkali ada yang teringat ada appointment yang lain, lalu pergi. Barangkali ada yang berkata, saya dengar ada suara istri saya memanggil saya harus segera pergi. Yang lain mungkin dengan alasan saya kebelet, saya harus cari toilet, lalu pergi. Akhirnya satu persatu pergi. Tinggallah perempuan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana dikatakan, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara, jawaban dari Tuhan Yesus betul-betul mempermalukan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ingin merajam perempuan ini, dan mereka merasa diri mereka adalah hakim yang layak untuk menghakimi perempuan ini yang kedapatan berbuat dosa. Tapi ternyata, saudara, perkataan jawaban Tuhan Yesus betul-betul menyadarkan dan betul-betul menusuk hati mereka. Barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia orang pertama yang melemparkan batu kepada perempuan ini. Saudara, kisah ini dan kalimat Tuhan Yesus ini beberapa hari terakhir cukup santer kedengaran di dalam media sosial yang ada di Indonesia menyangkut kasus video seks dari salah satu artis. Saudara, ada banyak orang yang mengatakan, ada banyak orang yang menghakimi apa yang dilakukan oleh artis tersebut dengan video seksnya. Tetapi sebagian lain juga membela bahwa kita tidak lebih baik, jangan terlalu gampang menghakimi. Dan salah satu bagian Alkitab yang banyak dikutip di dalam percakapan, di dalam komentar itu adalah apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Saudara, terlepas dari segala komentar-komentar yang ada, apa yang Tuhan Yesus katakan, jawaban dari Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyadarkan orang Farisi dan ahli Taurat akan apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi sikap dan tindakan mereka. Ketika mereka datang untuk menghakimi perempuan ini sebagai orang yang lebih benar, pada akhirnya mereka menyadari bahwa diri mereka tidak lebih baik dari perempuan yang berzina ini. Nah, kita lihat kontras yang ketiga, yang terakhir dari perikop ini. Perempuan yang melakukan dosa seksual ini memperoleh pengampunan Tuhan. Saudara, perempuan yang sudah dipermalukan di depan umum dari tadi, hanya berdiri diam, tidak bergerak, tidak melakukan apapun. Ia hanya menundukkan kepalanya, saudara. Di ayat ke-10 Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Apa jawab perempuan ini? Perempuan itu menjawab, "Tidak ada Tuhan." Lalu Tuhan Yesus mengatakan sebuah kalimat yang sangat mengejutkan di dalam ayat ke-11. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, betapa agungnya kalimat dari Tuhan Yesus ini. Ada dua hal yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam kalimat ini. Ada dua hal yang mau dinyatakan Tuhan Yesus melalui kalimat ini. Hal yang pertama adalah, aku pun tidak menghukum engkau. Saudara, Tuhan Yesus sudah membubarkan orang banyak yang ingin menjadi hakim untuk merajam perempuan ini. Tetapi ternyata mereka tidak layak untuk menjadi hakim. Satu-satunya pribadi yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim adalah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi sekalipun Tuhan Yesus memenuhi syarat untuk menjadi hakim, tapi Tuhan Yesus tidak menghakimi. Sebaliknya, saudara, Tuhan Yesus menyatakan belas kasihan dan pengampunannya kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Tuhan Yesus mengampuni perempuan ini, saudara. Maka Tuhan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Inilah anugerah Tuhan. Inilah pengampunan Tuhan kepada orang berdosa. Dan yang kedua, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dengan kalimat ini, Tuhan Yesus memberikan kesempatan kedua. Tuhan Yesus memberikan kesempatan lagi kepada perempuan ini yang sudah diampuni dosanya untuk memulai kehidupan yang baru.
Jangan hidup lagi dalam dosa yang lama. Jangan hidup lagi dalam segala kecemaran. Melainkan hiduplah dalam kesucian dan dalam kebenaran. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Titus pasal 2 ayat ke-14. Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara dikasihi Tuhan, inilah salah satu kisah yang sangat agung di dalam Alkitab dan di dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti wanita berdosa ini, kita juga adalah orang-orang yang berdosa di dalam hidup kita. Barangkali kita tidak melakukan dosa perzinahan seperti perempuan ini. Tetapi dalam hidup kita pernah melakukan dosa, kejahatan, kegagalan yang lainnya, saudara. Dan sama seperti perempuan ini diampuni dosanya oleh Tuhan. Begitu juga Kristus menyatakan pengampunannya. Kristus mengampuni segala dosa yang kita lakukan. Kristus tidak menghakimi kita, tapi Kristus mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, saudara, marilah kita tidak lagi hidup dalam hidup yang lama, tetapi kita hidup dalam kehidupan yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Jangan lagi mengulang dosa yang sama yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Sekalipun tidak tertutup kemungkinan kita bisa kembali jatuh dalam dosa yang lama oleh karena kelemahan di dalam diri kita. Tetapi marilah dalam anugerah dan pengampunan Allah kita kembali bangkit. Karena anugerah dan pengampunan Allah senantiasa tersedia bagi kita untuk kembali bangkit, menjalani sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan ada Tuhan yang setia dan mengasihi kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita mengakui iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pagi ini kita bersama-sama akan mempersatukan hati kita, menaikkan doa-doa syafaat kita. Kalau nanti pada tanggal 16 Januari, session dan aktivis gereja semua akan berkumpul untuk membicarakan program-program apa yang akan kita kerjakan untuk gereja kita IRC, walaupun dengan keterbatasan dari COVID, tapi kita juga harus memikirkan terus apa yang bisa kita kerjakan dalam segala keterbatasan ini. Yang kedua, kita akan berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus diuji coba di mana-mana tempat, baik di UK, di Amerika, dan di negara-negara manapun. Kita berdoa supaya tes ini bisa berjalan dengan baik, dan segera vaksin ini akan bisa didistribusikan dan dipakai untuk memvaksinasi di mana-mana tempat, termasuk di Australia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah diberitakan pagi hari ini, yang telah membukakan mata kami. Kami sebagai manusia cenderung menjadi egois,
terus mencari justifikasi supaya kami terus diterima dan dimaafkan. Tapi di satu sisi lain Tuhan, kami mau belajar Tuhan supaya kami juga mau membuka mata kami dan melihat dan kami bisa mengerti orang-orang di sekeliling kami dan kami juga bisa memaafkan tanpa harus menghakimi Tuhan. Bapa di surga, pagi ini kami mau bersatu hati berdoa untuk gereja kami, IRC di tempat ini Tuhan. Berikan kami kerinduan untuk memikirkan, berikan kami kerinduan untuk bersama-sama menaruh hati kami, pikiran kami untuk melihat apa yang bisa kami kerjakan. Walaupun itu adalah hal-hal yang mungkin yang kecil, yang tidak kelihatan, tapi berandil sesuatu untuk gereja kami Tuhan. Kalau rapat kerja akan diadakan Sabtu depan Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap orang yang beraktivitas di dalamnya untuk memikirkan program-program apa yang akan dikerjakan di tahun 2021 ini Tuhan. Kami sungguh mau berdoa, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan kemampuan untuk memikirkan apa yang bisa kami kerjakan walaupun kami dibatasi oleh segala restriction yang ada karena COVID Tuhan. Kami berdoa dari setiap bidang yang harus kami kerjakan, baik kebaktian maupun kebersamaan, pembinaan dan bagian yang lain Tuhan pimpin supaya rapat kerja kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan rapat kerja dan kebangunan, pertumbuhan gereja kami IRC di dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, kalau setiap hari kami mendengar dari berita bahwa virus COVID masih tersebar di berbagai macam tempat. Kami mau berdoa Tuhan, kalau saat ini vaksin masih terus diuji coba di berbagai negara, di berbagai tempat, kami mau berdoa sungguh-sungguh supaya uji coba ini mungkin tidak efektif 100%, tapi bisa terus dikembangkan sehingga menjadi semakin hari semakin baik dan bisa dipakai untuk semua orang dan kami semua bisa terlepas dari penyakit yang mengerikan COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, saintis, orang-orang yang bekerja di lab ataupun perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan vaksin ini ke seluruh dunia Tuhan, supaya vaksin ini boleh dipakai untuk kegunaan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya kedaulatan Tuhan yang boleh bekerja atas segala sesuatunya dan yang terbaik dari Tuhan yang boleh terjadi. Pada akhirnya kami mau berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita diberikan hati, diberikan pikiran untuk bisa mengembangkan pekerjaan tangan Tuhan, khususnya di gereja ini. Kita bisa pas kita punya berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, baik dalam bentuk uang ataupun bentuk apapun, bentuk energi kita, bentuk waktu kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Kalau saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan sedikit uang yang telah Tuhan titipkan kepada kita kembali kepada Tuhan, kita bisa salurkan melalui gereja kita bisa mentransfer uang kita ke dalam rekening IRC yang tertera di layar, kita bisa transfer ke sana, ataupun kalau kita mau menyisihkan uang kita ke dalam satu amplop, kita berdoa supaya Februari nanti kalau kita bisa kembali di gereja ini, kita bisa serahkan amplop tersebut, kita bawa ke gereja. Kiranya uang tersebut bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan melalui IRC.
Dan ayat persembahan untuk persembahan kita terambil dari Filipi 4, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di akhir kebaktian ini kita mau menutup ibadah kita dengan satu tekad yang baru, dengan satu bekal di mana kita mau mencoba untuk tidak menghakimi, tetapi kita mau memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Dengan demikian kita memiliki damai sejahtera di dalam hati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tutup ibadah kita dengan menaikkan pujian Tuhan yang pegang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala hormat, puji, kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal. Kita naikkan dalam pujian doksologi. Praise God from whom
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam panggilan kita masing-masing, dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sampai di sini. Kiranya Anda semuanya tetap dalam anugerah penyertaan Tuhan. Dan sampai berjumpa lagi dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through countless dangers, doubts, and fears, I have already come. God's grace hath brought me safely here, and grace will lead me home. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior's ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. His guiding hand shall be my stay, His strength with me abide. And though I stumble day by day, He shall not leave my side. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior's ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. This earth will one day melt like snow. The sun